Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, sebelumnya kita mungkin sebelum mulai pembelajaran akan berkenalan terlebih dahulu nih, karena kebetulan juga Ibu ngajar pertama kali di kelas ini dan Ibu akan mengajar terkait materi notula rapat. Nah, nama Ibu Siti Aisyah Nurasana, bisa dipanggil Ibu Aisyah. Kemudian sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, ini benar dengan kelas 11C? Nah, oke. Baik, mungkin karena Ibu lihat tidak ada kursi yang kosong, jadi Ibu anggap masuk semua. Betul begitu ketua kelas? Oke, nah jadi pada pertemuan kali ini mungkin Ibu akan menjelaskan terkait materinya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan praktek sedikit terkait bagaimana cara penulisan dan juga bagaimana cara pencatatan untuk menulis notula rapat. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan terlebih dahulu terkait materi yang akan Ibu bawakan. Mungkin kalian juga di sini bisa membawa laptop, jadi bisa dilihat terlebih dahulu untuk laptopnya. Ibu sudah mengirimkan nomor, Ibu sudah mengirimkan materi rapat kepada ketua kelas. Jadi Ibu harap kalian bisa membukanya di device kalian masing-masing gitu. Sambil Ibu perlihatkan juga di depan bahwa Ibu telah menyiapkan sebuah PowerPoint yang berisikan materi untuk Ibu menjelaskan terkait materi-materi yang akan Ibu bawakan pada hari ini. Gitu. Oh ya, mungkin sebelum kita mulai belajar pada hari ini bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, dipersilakan. Oke, baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan pada hari ini kebetulan Ibu juga baru pertama kali masuk, jadi mungkin kita akan belajar santai aja dulu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terkait materi notula rapat yang dimana notula rapat tersendiri ini di PowerPoint yang Ibu berikan itu terdapat beberapa materi seperti ruang lingkup notula rapat atau pertemuan, kemudian tata cara pembuatan notula rapat atau pertemuan, serta penyimpanan dan distribusi notula rapat dan pertemuan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama nih. Gimana? Mungkin karena masih pagi kali ya, jadi masih fresh banget otaknya. Jadi Ibu harap kalian bisa langsung nangkep nih, kira-kira apa sih notula rapat tersebut. Oke, baik. Yang di pertama ini ada ruang lingkup notula rapat atau pertemuan. Nah, jadi notula rapat atau pertemuan adalah sebuah catatan resmi yang dibuat untuk mendokumentasikan jalannya sebuah kegiatan rapat atau pertemuan. Nah, ruang lingkup notula rapat sendiri ini sangat penting untuk bisa memastikan terkait informasi yang dibawakan oleh para peserta dan juga partisipan di rapat tersebut bisa ditangkap secara matang dan bisa dimengerti dan bisa juga terdokumentasikan. Kemudian secara keputusannya juga ada catatannya serta hasil pembahasan terdokumentasi dengan baik dan bisa dijadikan acuan atau referensi dalam sebuah pengambilan keputusan di mendatang nanti. Nah, jadi Ibu persingkat saja. Jadi notula rapat ini sebuah catatan yang dimana kalian mencatat dari isi-isi ketika kalian mengikuti rapat atau pertemuan atau sebuah perkumpulan mungkin yang membahas terkait kira-kira kayak pengambilan keputusan atau membahas terkait poin-poin penting. Kalian pasti akan mencatat dan itu bisa disebut dengan notula seperti itu. Nah, lanjut ke slide yang berikutnya. Jadi ruang lingkup yang biasanya dicakup dalam notula itu biasanya isi atau jalannya agenda rapat, kemudian ada tujuan dari agenda rapat tersebut atau pertemuan, serta
akhir dari sebuah rapat tersebut atau hasil. Nah, jadi pada bagian inti atau dari notula tersebut itu pembahasannya secara pembahasan selama berlangsungnya rapat tersebut. Nah, itu dicatat selama rapat secara kronologis mulai dari pembukaan, pemaparan, sampai diskusi atau pengambilan keputusan itu sendiri. Kemudian ada ruang lingkup yang selanjutnya itu adalah agenda atau tujuan dari agenda rapat. Itu adalah bagian merinci tujuan atau topik yang akan dibahas selama pertemuan. Hal ini kenapa penting banget dalam ruang lingkup notula? Karena para partisipan dari sebuah rapat tersebut bisa memahami terkait kira-kira apa sih yang mau dibahas pada pertemuan kali ini, atau keputusan seperti apa yang bisa kita ambil gitu. Nah, yang terakhir yaitu adalah untuk menjunjung terkait pengambilan keputusan. Jadi untuk para partisipan bisa mengambil keputusan tersebut itu nggak suka-merta, jadi nggak suka-sukanya langsung udah mau ngambil kayak gini aja, atau mau ngambil keputusan yang A atau keputusan yang B. Pasti tiap partisipan memiliki alasan untuk kenapa memilih keputusan A, kenapa memilih keputusan B, serta kenapa memilih keputusan C, seperti itu. Nah, kemudian di slide berikutnya adalah di slide yang berikutnya yaitu adalah ruang lingkup yang biasanya dicakup dalam notula rapat atau pertemuan. Nah, jadi di notula tersebut biasanya itu mencakup beberapa poin. Seperti yang pertama itu adalah keputusan atau kesepakatan yang dicapai. Yang kedua, tindakan lanjutan atau rencana tindak lanjut ke depannya, serta catatan tambahan atau informasi tambahan. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu nih. Oke, maaf. Sebelumnya Ibu mau bertanya, kira-kira Ibu ngejelasinnya kecepatan? Oh ya, oke. Mohon maaf, mungkin Ibu akan pelankan sedikit agar kalian bisa sambil mencatat ya. Nah, tanpa kalian sadari, dari tadi Ibu menjelaskan, dari tadi Ibu memberikan pemaparan materi, dan kalian mencatat, itu sebenarnya kalian sudah paham terkait notula rapat sendiri. Kenapa? Karena tanpa kalian sadari, kalian sudah membuat notula rapat di buku kalian masing-masing karena mencakup dari materi dan informasi yang saya berikan kepada kalian semua. Seperti itu. Oke, lanjut ke pemaparan selanjutnya. Tadi yang pertama ada keputusan atau kesepakatan yang dicapai. Nah, pada bagian ini mencatat segala bentuk keputusan, solusi, atau kesepakatan yang dicapai itu dalam ruang lingkup yang ini itu merupakan kalau misalkan ada usulan yang diterima atau rencana yang akan diimplementasikan, yang dibicarakan pada forum tersebut atau rapat atau pertemuan tersebut. Nah, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan tersebut. Jadi, jika salah satu orang mengacungkan tangannya dan kemudian dia memberikan solusi atau dia memberikan saran keputusan, itu mencakup ke poin yang pertama. Kemudian lanjut ke poin yang kedua, yaitu adalah tindakan lanjutan atau rencana tindak lanjut. Pada bagian ini mencatat tindakan atau langkah konkret yang harus diambil setelah rapat berakhir. Nah, termasuk jadwal pelaksanaan tindak lanjut, pihak yang bertanggung jawab, serta tenggat waktu yang disepakati. Nah, pada poin yang kedua ini yaitu adalah di mana dari sebuah keputusan yang setelah diambil akan diimplementasikan keputusan tersebut. Jadi misalkan ada partisipan yang mengacungkan tangannya, kemudian memberikan rencana tindak lanjut dan disepakati oleh seluruh partisipan. Kemudian dari partisipan tersebut harus bisa menemukan penanggung jawab dari solusi yang diberikan atau tindak lanjut yang diberikan. Seperti itu untuk poin yang kedua. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu adalah poin yang ketiga, yaitu adalah catatan tambahan atau informasi tambahan. Nah, di bagian ini hal-hal penting yang tidak masuk ke dalam agenda utama namun sempat dibahas dapat dicantumkan. Selain itu, informasi tambahan juga seperti waktu rapat selanjutnya atau hal-hal perlu dipersiapkan untuk rapat mendatang juga bisa dimasukkan dalam
catatan tambahan atau informasi tambahan. Nah, jadi di sini informasi tambahan atau catatan tambahan tersebut seperti misalnya agenda rapat itu tidak terselesaikan atau masih ada yang menggantung atau janggal, jadi harus dibahas di rapat selanjutnya. Itu bisa, jadwal rapat selanjutnya itu bisa dimasukkan ke informasi tambahan atau catatan tambahan. Jadi kalian akan mendapatkan informasi tambahan terkait kira-kira apa yang akan dibahas di rapat selanjutnya dan kapan rapat itu akan dilaksanakan, seperti itu. Nah, dari yang Ibu paparkan tadi pada materi yang pertama, pembahasan pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan yang bisa saya dapat tadi, Ananda di sana menanyakan terkait bagaimana kalau semisal ada partisipan yang memberikan solusi tapi lupa tercatat. Nah, tiap partisipan pasti akan memiliki catatannya masing-masing. Nah, jadi semisal ada yang lupa mencatat atau yang tidak mencatat pada salah satu pemberian suara atau pemberian solusi, itu bisa ditanyakan ke partisipan lainnya. Kira-kira dari partisipan lain, apakah ada penulisan atau notula rapat dari yang saudara berikan di sana. Jadi bisa dipastikan untuk notula rapatnya itu bisa benar-benar full dan juga bisa benar-benar lengkap, seperti itu. Jadi untuk melengkapi catatan bisa saling bertanya ke partisipan lainnya untuk membenahi dan juga menambahi catatan kita sendiri. Jadi semisal Ananda lupa mencatat terkait semisal ada temannya yang kasih saran atau tindak lanjut, Ananda harus bertanya ke teman Ananda yang lain untuk mencari informasi terkait teman Anda yang memberikan tindak lanjut atau solusi tersebut. Jadi Ananda memiliki notula yang lengkap dan tidak terlewati, seperti itu. Oke, baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah tata cara pembuatan notula rapat atau pertemuan. Nah, notula rapat itu harus ditulis dengan ringkas namun informatif dan sebaiknya bersifat objektif. Nah, sebaiknya notula rapat itu tidak mengandung opini atau asumsi pribadi dalam sebuah rapat dan ditulis. Nah, melainkan hanya berisi catatan fakta dari apa yang terjadi dan apa yang dibicarakan selama rapat berlangsung. Jadi notula rapat itu nggak boleh mengandung terkait pemikiran kita sendiri. Notula rapat harus benar-benar ditulis sesuai dengan apa yang dibahas pada rapat tersebut. Jadi semisal si A pengennya kayak gini, akhirnya dia tulis di notulanya seperti itu. Itu tidak boleh. Padahal pikiran si A itu tidak dibahas dalam rapat tersebut. Itu tidak boleh. Begitu. Dan notula rapat itu benar-benar harus berisikan hanya isi dari rapat itu sendiri. Lanjut, tata cara pembuatan notula rapat atau pertemuan yang efektif dan terstruktur. Nah, yang pertama itu ada persiapan sebelum rapat, catat informasi dasar, serta pencatatan jalannya rapat. Nah, jadi yang di pertama ini, persiapan sebelum rapat. Kalian harus kenali agenda rapat. Kenapa? Karena kalian tahu sekiranya apa yang akan dibahas di rapat tersebut dan apa yang akan mengawali rapat tersebut, serta kira-kira seperti rundown gitu. Nah, jadi kalian udah tahu rundownnya, kalian akan paham kira-kira berjalannya rapat itu seperti apa. Yang kedua, siapkan template atau format notula. Di tiap perusahaan pasti untuk notula rapatnya itu berbeda-beda. Ada yang memiliki template, ada yang hanya polosan, ada yang bebas gitu. Jadi kalian harus tahu apakah notula rapat di perusahaan kalian atau di tempat kalian rapat atau melakukan pertemuan itu apakah ada ketentuan untuk mencatat dan melakukan notula. Kalau misalnya ada template-nya, berarti kalian harus minta dan kalian tulis notula kalian di atas template tersebut. Kalau misalnya tidak ada, berarti kalian tulis sesuai dengan template kalian masing-masing gitu. Yang ketiga, siapkan alat tulis atau perangkat elektronik. Tiap orang itu melakukan notula berbeda-beda.
ada yang di device digital atau di laptop atau di HP, kemudian ada yang melakukan notula secara manual, secara tulis tangan. Semuanya memiliki plus minusnya masing-masing, seperti itu. Kemudian yang kedua, catat informasi dasar. Catat informasi dasar yaitu seperti kayak tanggalnya, waktu rapat itu kapan, waktunya rapat itu jam berapa, kemudian tempatnya rapat itu di mana, lokasinya di mana, dan kemudian yang kedua itu daftar hadir. Gimana maksudnya? Jadi kalian harus tahu kira-kira siapa aja yang hadir di pertemuan atau rapat tersebut. Jadi kalian akan tahu kira-kira dari si A, perusahaan A itu memberikan opini ini, dari perusahaan B memberikan ini, perwakilan tiap perusahaan itu memberikan opsi ini, opsi ini. Jadi kalian tahu kira-kira yang mana nih sih memberikan opsi ini, dari perusahaan A ternyata, gitu. Yang ketiga yaitu adalah agenda rapat. Balik lagi, agenda rapat merupakan hal yang penting untuk diketahui supaya kalian itu tidak hilang arah dan kalian tuh tidak linglung saat agenda rapat itu berlangsung. Jadi kalian yang awalnya mikir iya pembukaan, terus tiba-tiba langsung penutupan kan, kok langsung penutupan, padahal harusnya emang kayak mungkin diawali dengan pembukaan, penutupan, kemudian pembahasan, diskusi bebas gitu kan. Nah, lanjut ke pembicaraan yang ketiga yaitu adalah pencatatan jalannya rapat. Pencatatan yang jalannya rapat itu ada 3 poin. Poin utama itu pembicaraan. Jadi kalian harus tahu terkait kira-kira apa nih yang mau dibincangkan di rapat ini. Apakah terkait keuangan, apakah terkait administrasi. Jadi kalian sudah tahu tema mana saja yang akan dibahas pada rapat tersebut. Jadi kalian sudah tahu dan mempersiapkan terkait apa aja yang bakal kalian omongin dan apa yang kalian berikan saran terkait administrasi atau keuangan tersebut. Pendapat dan masukan peserta. Nah, jadi notula rapat itu merupakan isi dari pendapat dan masukan para peserta atau partisipan. Tidak hanya informasi yang diberikan atau mungkin hasil dari keputusan, tapi juga pendapat dan masukan dari para peserta itu harus kalian tulis supaya kalian tahu untuk mengambil keputusan ini ada solusi ini, ada masukan ini, ada pendapat itu. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah keputusan dan kesepakatan tindak lanjut. Untuk mengambil keputusan, para partisipan harus setuju dan juga sepakat untuk melanjutkan tindak lanjut tersebut. Oke, lanjut ke tata cara pembuatan notula rapat atau pertemuan yang efektif dan terstruktur. Pertama, itu adalah penulisan notula dengan bahasa yang jelas dan singkat. Yang kedua, review dan periksa notula, dan yang ketiga, distribusi dan arsip notula. Di sini, penulisan notula dengan bahasa yang jelas dan singkat itu adalah gunakan kalimat yang jelas, padat, dan langsung pada poin utama. Hindari penggunaan opini pribadi atau interpretasi yang tidak sesuai dengan yang disampaikan dalam sebuah rapat atau pertemuan. Kemudian pastikan bahasa yang digunakan formal dan profesional agar dapat dipahami. Di sini kalian itu nggak mungkin akan langsung ngomong rapatnya membahas terkait keuangan, tapi kalian malah bahasnya administrasi, kan nggak mungkin. Kalian harus selalu membicarakan hal yang sealur dan juga setema dan juga sejalan dengan tema yang dibahas dalam pembicaraannya gitu. Dan juga pastikan untuk memakai bahasa yang baku, yang sopan, serta formal dan bisa dengan mudah dipahami gitu. Yang kedua, review dan periksa notula. Yang pertama itu setelah rapat berakhir, silakan periksa kembali notula untuk memastikan tidak adanya informasi penting yang terlewat. Kedua, lakukan koreksi jika ada kesalahan ketik atau kekeliruan dalam pencatatan. Misal ada yang ditypo, diperbaiki. Kalau misalkan ada yang masih kosong, silakan ditanyakan ke partisipan yang lain, kira-kira yang kosong itu apa dan lagi membicarakan apa sih, kok saya tidak catat gitu. Yang ketiga, distribusi dan arsip notula. Distribusikan dan notula dan arsipkan notula. Setelah pertemuan itu selesai dan rapat selesai, mungkin notula harus bisa langsung dikirimkan ke para partisipan agar seluruh partisipan itu tahu kira-kira apa yang tadi dibahas dan kira-kira apakah ada yang terlewat atau tidak. Kemudian arsipkan notula. Kenapa? Agar jika terdapat sebuah kendala atau hambatan yang
berkaitan dengan rapat sebelumnya itu bisa ada arsipnya dan bisa ada bukti. Nah, yang pertama, selanjutnya ya, ini materi yang terakhir, yaitu adalah penyimpanan dan distribusi notula rapat atau pertemuan. Jadi penyimpanan dan distribusi notula rapat atau pertemuan itu sangat penting buat memastikan bahwa dokumentasi itu mudah diakses dan terjaga keamanan dokumennya. Dari dokumennya itu bisa benar-benar aman dan kalian jika mau lihat itu gampang karena kalian memiliki akses tersebut. Kemudian penyimpanan notula rapat itu ada yang arsip digital, ada sistem manajemen dokumen, ada yang penamaan file yang konsisten, dan juga backup rutin. Mulai yang pertama tadi arsip digital, itu sekarang zaman udah makin maju, teknologi sudah semakin maju, jadi diusahakan untuk penyimpanan arsip notula rapat itu secara digital. Kenapa? Kalau misalkan fisik takutnya banyak yang bisa membuat itu tuh jadi hilang, seperti air, rusak, robek, kemudian kebuang, kebakaran. Kemudian sistem manajemen dokumen ini harus benar-benar tersistematis dan tertata agar semisal ada pencarian dokumen notula tersebut bisa gampang ditemukan. Penamaan file yang konsisten itu juga membuat notula rapat mudah ditemukan, serta backup rutin supaya tidak ada notula rapat yang hilang. Kemudian, langkah-langkah dalam penyimpanan dan distribusi notula. Distribusi notula itu pengiriman melalui email, platform kolaborasi, serta distribusi hard copy atau itu biasanya jangan dilakukan atau opsional saja karena biasanya karena zaman sudah semakin maju biasanya lewat email atau lewat platform. Untuk selanjutnya itu adalah konfirmasi dan persetujuan notula. Ini pembagian akses terbatas, misal notula tersebut benar-benar privasinya terjaga dan keamanannya harus tinggi. Kemudian juga tanda tangan atau persetujuan. Semisal ada notula rapat yang penting, itu benar-benar harus dijaga keamanannya karena berarti isi dari notula rapat tersebut sangat-sangat urgent dan juga sangat penting untuk perusahaan tersebut. Kemudian ada arsip notula sebagai referensi masa depan, di mana notula rapat tersebut bisa menjadi opsi untuk tindak lanjut ke depannya, atau semisal ada kendala di kemudian hari itu enggak akan langsung kepikiran dengan rapat yang diomongin. Jadi semisal kalian ada sebuah masalah di perusahaan tapi ternyata udah sempat dibicarakan di rapat sebelumnya itu untuk solusi menghadapi kendala seperti itu dan masalah seperti itu ya gitu. Kira-kira udah sampai di slide terakhir. Kira-kira dari slide saya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana semisal ada arsip digital yang hilang? Jadi dari sebuah notula rapat pasti ada 1-2 orang yang memiliki backup file tersebut. Jadi untuk bisa benar-benar memastikan file tersebut hilang atau enggaknya, silakan dicek terlebih dahulu ke para partisipan yang hadir, daftar hadirnya itu apakah benar-benar tidak ada yang memiliki backupnya atau tidak. Semisal ada yang memiliki backupnya, silakan disalin dan juga di backup kembali oleh kalian supaya kalian memiliki arsip dari notula tersebut. Tuh. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Oke, pertanyaannya itu adalah efisien mana notula rapat itu dicatat secara manual atau arsip secara digital. Kalau misalkan menurut ibu sendiri ya, ibu lebih setuju menggunakan digital. Kenapa? Terkadang menggunakan digital itu lebih gampang untuk menyimpannya. Jadi kalian tidak akan lupa. Kira-kira misal kalau misalkan manual ya, terkadang itu ibu lupa untuk kira-kira di mana ya ibu naruh bukunya itu, kira-kira di mana ya keselip ini bukunya. Sedangkan notula tersebut itu penting untuk ibu gunakan untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu.
Jadi ibu lebih memilih lewat digital karena kalian sudah selesai menotula, sisa kalian save dan kalian pasti itu akan selalu ada di device kalian, itu nggak akan hilang. Oke, baik, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Jadi setelah ini ibu ada sedikit praktek, bukan tugas, sebuah praktek di mana kalian akan ibu berikan sebuah link YouTube yang berisikan orang-orang sedang rapat. Jadi ibu minta tolong untuk cermati rapatnya, silakan dinotula terkait informasi apa aja yang diomongin di rapat tersebut, pendapat apa aja, solusi apa aja, tindak lanjut apa aja. Oke. Dan itu enggak ibu nilai, tapi ibu harap kalian semua mengerjakan karena itu masuk ke seperti daftar hadir untuk di pertemuan ke depan. Nah, jadi semisal kalian sudah mengerjakan, ibu anggap kalian sudah hadir dan sudah ada. Untuk terkait praktik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk yang bertanya terkait durasi videonya, itu kurang lebih sekitar 10-15 menit ya, karena semua rapat itu nggak ada yang singkat. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi ibu minta kalian menotula di komputer saja, gak apa-apa. Pakai laptop, kalian save di Word, kemudian kalian PDF-kan, dan kalian kumpulkan di Google Drive yang nanti akan ibu buatkan dan ibu share di grup kelas. Ada grup kelasnya? Oke, silakan nanti ibu di invite supaya nanti ibu bisa berkomunikasi gampang dengan kalian. Oke. Untuk minimal halamannya pasti tiap orang menangkap informasi secara beda-beda ya. Tapi karena link video yang ibu berikan itu sekitar 10-15 menit, mungkin bisa sampai 10 halaman kurang lebih ya. Jadi mungkin ada yang menangkap informasinya dikit dan dia menotulennya itu secara singkat saja, tapi dia paham terkait maksud tersebut. Oke. Baik, karena mungkin waktunya sudah tidak banyak dan karena juga pertemuan di pagi hari ya, jadi ibu paham banget kalian mungkin masih jet lag, tapi sebenarnya waktu di pagi hari itu benar-benar waktu yang tepat untuk kalian belajar, memasukkan informasi baru karena otak kalian itu masih fresh, masih baru istirahat. Jadi seharusnya kalian itu bisa menangkap informasi pada di pagi hari itu lebih bagus dan juga lebih gampang keinget gitu. Oke, mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait materi apa dan informasi apa yang ibu kirimkan di video tersebut. Kira-kira kita akan bahas nih, video itu bahas tentang apa dan kira-kira siapa aja sih yang ada di video tersebut. Kira-kira apakah ada direksinya, apa ada sekretarisnya, bendaharanya. Dan nanti kita akan bahas terkait kira-kira keputusan apa yang tepat untuk rapat tersebut. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang sebelum ibu benar-benar tutup? Oke, mungkin silakan dicermati dulu, dicatat dulu tugas-tugasnya, prakteknya, prakteknya. Untuk pertemuan pekan depan mungkin kita akan bahas terkait itu aja ya. Oke, mungkin sebelum ibu tutup, semangat untuk prakteknya, selamat untuk melanjutkan mata pelajaran selanjutnya. Itu mata pelajaran apa? Oh, bahasa Inggris. Oke, semangat untuk belajar bahasa Inggrisnya. Ibu siapa? Oh, Bu Sinta. Semoga Bu Sinta tidak memberikan tugas atau mungkin udah dikasih tugas? Oh, belum. Oke. Semoga lancar selalu, semangat untuk mengerjakan praktiknya. Semoga informasi yang tadi Ibu berikan, materi yang Ibu berikan bisa kalian pahami dengan benar-benar, dan Ibu harap kalian bisa
mengerjakan prakteknya itu dengan gampang karena ibu sudah menjelaskan terkait informasi dan gimana cara kerjanya gitu. Oke, mungkin sudah cukup dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.